Tersembunyi di jantung Pulau Jawa, berdiri megah dua gunung penuh misteri dan keindahan, Gunung Halimun dan Gunung Salak. Disinilah petualangan kami dimulai, bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah ujian adrenalin, ketahanan, dan jiwa. Kami mendaki, melewati jalan terjal yang menantang, menyusuri jurang, bukan hanya untuk mencapai puncak, tetapi untuk merasakan hidup yang sesungguhnya. Oke guys, jadi berhubung turun gak berani jadi ganti joki guys. Serahkan sama Bang Wahyu. Soalnya jalurnya lumayan, jembatan goyang. Jadi kita kurang berani, jadi pasrahin sama Kang Wahyu. Guys, jadi sekarang kita memasuki jalan setapak, tapi masih bisa dilalui sama kendaraan roda 2. Jadi kita ikuti terus alurnya sampai buntu, sampai gara-gara lagi buat motor. Ikuti terus teman explore, apa jalan ukir cerita. Guys, jadi kita dilema jalan bercabang ya. Nggak tahu yang mau kemana, yang enak view-nya gitu buat kita jelajahi. Ada yang ke kiri, ada yang ke atas, kanan. Soalnya kebetulan kita baru kali ini kesini, jadi gak tahu jalan. Karena kita pendaki pomo yang gak kuat fisik, jadi kita bawa motor guys. Sekarang Bang Usup lagi searching dulu katanya, kalaupun ada jalan. Jadi buat kalian yang tahu arahnya kemana, silahkan tinggalkan komentar ya di bawah. Oke guys, jadi kita putuskan ambil jalur kiri. Semoga aja benar jalurnya ya. Bang Usup gimana? Bang Usup? Karena kita tuh coba-coba ya untuk menjelajahi wilayah Kabandungan ini, jadi kita tuh sebenarnya nggak benar-benar blank banget, kita udah tahu nih tempat kemana tujuannya pun sebenarnya nggak pasti, itu cuma mau menjelajah aja. Jadi semoga saja penjelajahan kita ke atas berhutan-hutan nanti kita menemukan sesuatu yang menarik yang bisa kita share kepada teman explore semuanya. Jadi tetap pantengin terus teman explore, mapai jalan ngukir cerita. Oke teman explore, jadi setelah kita istirahat beberapa saat, sebatang dan segelas kopi, kita bakal lanjutin trekking kita ke bukit yang ada di wilayah Kabandungan ini. Bagaimana keindahan alam Kabandungan dari atas bukit sana? Terus ikutin kita di teman explore, mapai jalan ngukir cerita. Setelah lelah ditenangkan oleh secangkir kopi dan udara tenang, kami kembali melangkah. Perjalanan berlanjut, melewati bentangan pesawahan yang luas. Namun, begitu kaki menapaki awal bukit, semak dan ilalang mulai menyapa, menjadi gerbang liar menuju hutan belantara Halimun Salak. Teman explore, jadi kita jalurnya benar-benar ini banget ya, kita bakal serobot aja.
Oke guys, vegetasi sudah mulai tertutup, jadi kita sebisa mungkin buka jalan trek. Dan ini pemandangan di hutan belantara, daerah Kabandungan. Di tempat yang tak pernah kita datangi sebelumnya, kita bisa lebih jujur pada dunia dan pada diri sendiri. Udara segar menyapa tanpa banyak basa-basi, sementara langkah kaki kami menyusuri jalan yang bahkan belum tercatat dalam peta. Teman explore demi ekspedisi jalur sunyi ala Pierre Besari. Oke teman-teman, nih ada jejak-jejak biasa. Meskipun kalian sudah berpengalaman dan sudah kemana-mana, tapi untuk kehati-hatian kalian harus tetap waspada. Kawan-kawan, kita mulai memasuki daerah hutannya dengan dengan ruang yang sangat tertutup. Urut nan. Nah, kita kebetulan tadi tongkat kita trekking pole tidak terbawa, jadi kita gunakan bahan dari alam untuk membantu trekking kita. Jangan lupa baca doa, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Jalur yang sangat rapat. Oke teman explore, kita sudah trekking kurang lebih 3 jam, dan untuk puncaknya belum kelihatan. Nah, ini kita mulai memasuki jalur terbuka, tapi kebetulan udah tidak ada jalur lagi, jalurnya tertutup. Mau gak mau kita harus buka jalur, tapi kebetulan kita bawa sajamnya itu goloknya kecil. Aduh, buntu lah ini jalur. Buntu. Gitu mana jadi karena kita itu sebenarnya benar-benar coba-coba banget ya ingin trekking ke gunung ini. Gak ada gate, kita gak tanya-tanya dulu keluarga lokal di bawah karena kebetulan keluarga lokal gak ada. Ya ternyata setelah kita mendaki sekitar 3 jam kurang lebih. Ya. Dan alat yang kita bawa cuma golok seukuran 30 cm, 20 cm. Jadi kita susah banget kalau untuk harus buka jalur. Ya mungkin kita istirahat dulu sebentar di sini sambil ya kita pikirin dulu kedepannya mau gimana, bakal muter-muter paksa
rasain dengan keadaan alat yang, karena kita masih amatiran ya mungkin ya, yang seadanya gini. Apa kita mutusin untuk balik dulu, balik badan, cari trekking baru lagi. Semoga kalian tidak kecewa. Salam teman explore, mapai jalan, ukir cerita. Dan setelah kita istirahat dan berpikir dan berdiskusi secara matang, kita akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan membuka jalur. Benar-benar gak ada jalur. Setelah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan alat pembuka jalur seadanya, kami kembali menyusuri rimbunnya hutan. Tapi alam seperti biasa punya caranya sendiri untuk menguji arah. Di depan kami, jalur tiba-tiba bercabang. Tak ada petunjuk, tak ada jejak, hanya naluri dan sedikit keberanian yang tersisa. Agar tak kembali ke titik bingung, kami membuat tanda di pohon, sebentuk harapan kecil, agar jika nanti tersesat, kami masih tahu cara untuk pulang. Nah, ini kita coba membuat tanda jalur biar kita bisa Jadi kalau kita lanjut banget nanti ke atas ya, kita lewatin gunung ini, jadi kita bisa sampai ke kesepuhan Cipta Gelar ya, yang ada di belakang sana, yang ada di Provinsi Banten. Jadi ini pegunungan perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten. Dan ini sebenarnya gak ada trekking di sini ya, jadi kita benar-benar blank banget, gak ada sejarahnya orang trekking ke sini. Mungkin hanya warga-warga lokal aja yang mencari kayu bakar atau mencari pakan ternak yang lalu lalang ke tempat pegunungan ini. Semoga perjalanan kita di video kali ini memuaskan hasrat menjelajah kalian. Terima kasih atas dukungan dan juga support kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ikutin terus perjalanan kita. Perjalanan pun berlanjut. Langkah demi langkah, kami menembus semak dan ilalang yang seolah belum pernah disentuh siapapun sebelumnya. Sesekali ranting menyapa kaki, suara-suara hutan jadi musik pengiring yang tak bisa ditemukan di kota. Setelah melewati jalur yang terjal dan penuh teka-teki, akhirnya kami menemukan tempat yang landai. Tanahnya rata, dikelilingi pepohonan yang tak terlalu rapat, seolah memberi kami ruang untuk bernapas lebih lega. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk sekedar melepas lelah, memberikan waktu untuk otot yang menegang agar kembali menjadi lebih rileks. Tempat ini terasa seperti pelukan hangat dari alam, yang seolah berkata, "Tenang dulu, kau sudah sejauh ini." Jadi alhamdulillahnya kita dapat tempat yang landai ya, terus juga di atasnya juga pepohonannya tidak begitu rimbun, banyak gak ke record ya. Dan di sini juga banyak suara-suara ayam hutan, suara burung udah jelas sudah pasti, tapi yang jelas suara ayam hutan di sini nyaring banget. Apakah nanti kita bakal berjumpa dengan ayam hutan? Mungkin kalian juga bisa dengar. Ya, oke teman explore, jadi setelah kita istirahat sebentar dan juga terbangin drone, kita lanjut perjalanan. Setelah cukup beristirahat dan mengisi ulang semangat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kini langkah kaki terasa lebih ringan, namun
Hutan selalu punya cara tersendiri untuk menyimpan rahasia. Semakin jauh kami melangkah, jalur terasa makin sunyi. Ilalang tumbuh tinggi, ranting-ranting menutup pandangan, dan semak belukar perlahan berubah menjadi tembok alami. Sampai akhirnya, kami tiba di satu titik yang benar-benar tak bisa ditembus. Seolah alam berkata, "Cukup sampai di sini dulu." Kami pun terdiam. Bukan karena kecewa, tapi karena tahu dalam setiap perjalanan akan selalu ada batas yang harus kami sadari. Teman explore, jadi ternyata jalan ke sini buntu banget ya, dan dari awal juga saya udah bilang peralatan kita semua 30 cm, jadi gak memungkinkan kalau kita paksain juga, karena seperti pepatah mengatakan puncak itu bukan tujuan. Jadi selamat sampai rumah kembali adalah tujuan kita. Jadi kita gak mau maksain ke puncak. Jadi kita mungkin bakal turun, cari trekking lain. Dan kalau mungkin kita gak ketemu trekking lain atau waktu juga keburu sore, mungkin kita bakal nikmatin keindahan alam sejenak, lalu kita pulang ke rumah. Teman eksplor, mapai jalan, ukir cerita. Harus tetap hati-hati karena di bawah jurang cukup dalam ya, dan jalurnya licin. Gimana Kang Jangsu pertualangan kita hari ini? Cukup memuaskan, walaupun kita asup-asupan. Mantap lah. Jadi kita lebih bagus. Oh. Cukup melelahkan untuk seorang pendaki pemula seperti kita ya. Dengan trekking yang benar-benar dari bawah langsung nanjak banget, dengan trekking yang cukup lama, dan juga jalur yang masih sangat sulit yang harus kita buka terlebih dahulu. Kita harus merangkak, jongkok. Sebelum akhirnya kita agak ke bawah baru ada bekas orang-orang ya, mungkin yang ambil kayu bakar itu, yang ambil burung, karena biasanya ada juga ya yang ada tangkap burung. Terus di sini juga masih terdengar suara-suara ayam hutan. Benar-benar kita buru-buru banget. Dia. Dari perjalanan ini, kami sadar bahwa tak semua pencapaian harus diukur dengan jarak atau ketinggian. Perjalanan ini mungkin tak sampai puncak, tapi justru di sanalah kami belajar. Terkadang, yang paling berharga justru momen-momen kecil, langkah yang tak menyerah, diam yang penuh makna, dan kesadaran bahwa alam selalu lebih besar dari ego kita. Kami pun memutuskan untuk pulang, bukan dengan tangan penuh, tapi dengan hati yang jauh lebih lapang. Karena sejauh apapun kita pergi, yang paling penting tetaplah pulang sebagai versi terbaik dari diri sendiri.